Selamat pagi anak-anak, kembali bertemu dengan Ibu pada pagi hari ini dengan pelajaran sosiologi di kelas 11 IPS. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian semua sehat, begitu juga dengan Ibu pada pagi hari ini. Adapun materi yang Ibu ajarkan pada pagi hari ini, kelompok sosial. Baiklah, Ibu akan memberikan pengertian. Apa itu kelompok sosial? Adalah sekumpulan atau sekelompok individu yang ada di masyarakat dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi satu sama lain, serta biasanya memiliki suatu kesukaan yang sama, seperti hobi, pekerjaan, aktivitas, fans, dan sebagainya. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat yang saling bekerja sama dan memiliki hubungan yang timbal balik. Contoh kelompok sosial bisa kita lihat yaitu halte, kemudian tempat jalan raya, pokoknya di mana orang berkumpul itu adalah satu contoh kelompok sosial. Ini Ibu akan memberikan pengertian kelompok sosial menurut para ahli. 1. Menurut Suarjono Soekanto, beliau mengatakan kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. 2. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Huhn, mereka mengatakan kelompok sosial sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Ketiga, menurut George Homans, beliau mengatakan kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan timbal balik. Ibu memberikan 3 contoh pengertian kelompok sosial. Kamu boleh nanti melihat atau men-search dari internet contoh yang lain. Baiklah anak-anak, Ibu akan melanjutkan kriteria kelompok sosial menurut Suarjono Soekanto. 1. Setiap anggota kelompok sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. 3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, misalnya nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Kelima, bersistem dan berproses. Baiklah, Ibu akan melanjutkan juga kembali ciri-ciri utama kelompok sosial. 1. Terdapat dorongan atau motif yang sama pada individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi. 2. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu-individu. 3. Pembentukan dan penegasan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri atas peranan-peranan dan kedudukan hierarkis yang lambat laun berkembang dengan sendirinya. 4. Terjadinya penegasan dan pengaruh norma-norma pedoman yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam merealisasikan tujuan kelompok. Dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. 1. Kepentingan yang sama atau disebut dengan common interest. 2. Darah dan keturunan yang sama disebut dengan common ancestry. 3. Daerah yang sama. 4. Ciri-ciri badaniah yang sama. Klasifikasi kelompok sosial berdasarkan erat longgarnya ikatan antar anggota. Kita dapat berikan 2. 1. Paguyuban, arti lain Gemeinschaft. 2. Patembayan, arti lain Gesellschaft. Yang terakhir, jenis-jenis kelompok sosial dan peranannya.
1 kelompok primer, 2 kelompok sekunder, 3 kelompok formal dan kelompok informal. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa Ibu akan memberikan tugas kepada kamu dan kamu kerjakan di catatan. Nanti kamu fotokan, kirim ke Google Classroom. Terima kasih. Sampai di sini pelajaran kita. Salam sehat untuk kita semua.